Kan kalau di kamera kan kelihatannya happy, ceria, padahal kita kan manusia biasa ya. Kita sebagai manusia biasa tahu dong rasanya kayak pada saat mood turun harus dipaksakan harus tetap ceria di depan kamera gitu. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama salah satu konten kreator untuk SAI Brand di sosial medianya. Langsung aja kita kenalan sama Kak Emma. Kak Emma, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, sekarang tampilan baru sepertinya nih Kak Emma. Iya, betul sekali. Nah, jadi karena Kak Emma ini sekarang tampilan baru, mungkin teman-teman sih udah pada sering lihat ya seliweran di sosmednya SAI. Tapi alangkah baiknya nih Kak Emma boleh kenalan lagi sama teman-teman? Boleh. Halo SAI Friends, nama saya Emma. Saya bekerja di sini di bidang konten kreatornya SAI Brand Official. Oke, nih sebelum kita ngobrol panjang lebar, aku tuh udah nyiapin banyak banget pertanyaan buat Kak Emma. Tuh? Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Udah siap? Siap. Seperti kuis kita ya. Oke, Kak Emma sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukan aku itu sebagai mahasiswi di salah satu kampus Bekasi. Nah, sekarang ini udah semester akhir, jadi udah mau ngurus-ngurus skripsi gitu. Jadi sambil ngerjain kerjaan ini sambil kuliah? Betul sekali, iya. Karena kan konten kreator kan kayak jatuhnya kayak bisa remote juga. Dan aku bikin kontennya juga bukan stay di kantor, lebih banyak di luar. Karena kan tempatnya juga beda-beda gitu. Oke. Nah, selain megang SAI Brand, Kak Emma megang yang lain juga nggak? Apa khusus buat SAI Brand ini? Kalau untuk megang konten kreator itu, aku nggak megang SAI Brand doang. Aku juga megang di beberapa UKM bisnis-bisnis lain. Tapi yang lebih intens itu di SAI Brand gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain SAI Brand, tadi seperti yang Kak Emma bilang ada UMKM, itu bisa disebutkan nggak seperti jenis apa sih? Produk-produk yang dijual. Produknya baju atau apa tuh? Banyak variannya, kayak kosmetik ada, makanan-makanan jajanan ringan itu ada, terus habis itu ada juga kayak sabun buat mandi, snack itu ada semua gitu. Jadi udah banyak sih selang-selingnya. Tapi kalau untuk yang lebih official kecantikan ini tuh lebih banyak di SAI Brand, karena SAI Brand sendiri kan udah ngeluarin kapas, pensil alis dan juga bulu mata. Oke, yang terbaru pensil alis. Iya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, untuk Kak Emma sendiri cara mempromosikan biar orang memakai jasa Kak Emma mempromosikan kontennya sendiri tuh seperti apa Kak? Nah, kalau aku ini lebih banyak dari mulut ke mulut Kak. Dari mulut ke mulut? Iya, jadi kan orang lebih banyak kenal sama aku dan kenalan aku juga beberapa banyak pembisnis juga. Jadi untuk suatu orang yang mau naikin bisnisnya ya pasti harus mengiklankan melalui sosial media, apalagi melalui video-video, karena biar lebih gampang nyatu sama para pengguna sosial media kan. Jadi akhirnya ya udah gitu. Jadi orang banyak tahu ya tentang Kak Emma. Nah, kalau untuk videonya sendiri tuh sebenarnya dari per brand itu ada target nggak sih Kak Emma? Misalkan kayak sehari Kak Emma harus bikin 5, 3 atau memang per minggu gimana? Kalau aku pasti dipakainya setiap per bulan. Aku nggak mau ya cuma pakai satu konten doang gini-gini, nggak kayak wasting time gitu. Karena kalau aku tuh sekali bikin konten tuh bener-bener dari pagi bisa sampai malam kayak gitu untuk ngejar semua konten. Habis itu tinggal kita rombak editing ini itu. Kadang target aku sih sehari bisa nyelesain 5 konten, 6 konten untuk gitu. Beda-beda produk. Untuk beda-beda produk gitu. Nah, kan ini udah bahas kayak sehari 5 konten, 6 konten. Itu kesulitannya sendiri tuh apa sih kayak? Struggle-nya ya? Ya, benar. Ya, struggle-nya udah pasti dong, karena kakak juga tahu kan konten-konten gini biasanya lebih ke konten plan itu suka nge-stuck atau enggak kadang kita lagi pengen outdoor banget nih, tiba-tiba hujan deras atau gimana, itu kan jadi mengubah lagi plan moodnya juga langsung berubah ya. Nah, harus ngurusin mood juga, apalagi kan kalau misalkan di depan kamera itu kan moodnya kan kalau di kamera kan kelihatannya happy, ceria, padahal kita kan manusia biasa ya. Kita sebagai manusia biasa tahu dong rasanya kayak pada saat mood turun harus dipaksakan harus tetap ceria di depan kamera gitu. Untuk menjual produk itu sendiri agar customer tertarik dengan videonya, biar ditontonnya enak gitu. Sebenarnya kadang kalau ngerevisi sendiri itu kayak emang ada nggak sih kayak apa ya, bukan bilangnya kalau kita beli barang tuh
apa sih garansi konten. Oh, Misalkan iya. Revisi kayak berapa udah kali kita gitu udah ya? lempar, revisinya berapa kali sih, Min? Kalau aku minimal revisi 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Kalau 3 kali 4 kali itu gimana? Itu udah parah banget sih. Soalnya aku kalau bikin konten aku tuh menyesuaikan price juga, harga aku, red card aku. Terus sekalinya aku ngedit itu tuh fokus banget, editingnya bisa sampai sejam 2 jam dan itu lama. Nah, kalau misalkan mau revisi masih sekali 2 kali masih diwajarin, tapi kalau udah berkali-kali di video itu mumet juga, kepala pusing juga kan. Tapi tetap harus dijalanin iya, ya, karena harus memang dijalanin. Kewajibannya udah seperti kewajibannya itu. seperti Pasti kan nggak itu. semuanya cocok dengan Iya, apa yang benar. udah giniin. Iya, gitu. kadang yang kita konsepkan seperti apa, tapi Iya, masih ada miss ya, ya di konsumen maunya seperti apa, Betul. seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk poin plusnya sendiri dari KMA itu apa sih? Poin plus aku sendiri, red card aku affordable. Oke, selain red card affordable, sekarang dulu kan sebelumnya ya, aku mengenal KMA itu dengan tampilannya yang seksi banget ya, udah angkat tangan lah ya. Sekarang dengan perubahan yang baru itu ngaruh nggak sih KMA? Misalkan ada job yang kayak cancel job karena perubahan KMA sendiri ada dong Kak, apalagi kalau aku tuh bukan bikin konten kreator doang, aku tuh suka photoshoot juga. Nah, itu gimana? Nah, beberapa photoshoot itu ada yang beberapa ke cancel karena mungkin kalau aku pribadi kan dulu kan ya Kakak tahu sendiri lah gimana. Jadi mereka udah nyiapin konsep busana seperti apa, ternyata aku kan udah berhijrah kayak gini, ya sempat ada plus minusnya, tapi mau nggak mau kan harus mencoba untuk ya udah kita ikhlasin aja gitu, nanti rezekinya datang dari yang lain-lain juga pasti gitu. Oke. Nah, terus kayak sekarang kan udah ngebahas tentang penampilan KMA. Boleh nggak sih tahu kita apa sih yang melatar belakangi KMA merubah penampilan sedrastis ini? Dari yang seksi langsung ke full body ini tertutup nih. Boleh cerita nggak? Aduh, jadi boleh lah ya, sharing. sedih langsung. Iya, jadi fun fact, papaku baru beberapa bulan yang lalu itu baru aja meninggal. Innalillahi, turut berduka kita ya. Iya. Nah, karena agama aku kan juga Islam. Terus papa tuh bukan tipikal yang suka nuntut, kamu harus pakai hijab gini-gini. Ya udah nanti proses ngikutin. Nah, pada saat itu yang aku pikirin itu karena kan papa udah nggak bisa aku lihat ya, papa udah di akhirat, udah di surga. Takutnya papa kehambat atau gimana karena anaknya yang pakai bajunya bla 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 gitu. Kalau dulu kan masih bisa kita lihat kan wujudnya, masih hidup, masih gini. Tapi pada saat di akhirat kita nggak tahu gitu loh. Dan itu urusan apa dengan Tuhan, malaikat dan Tuhan gitu. Jadi mikir, oh iya juga ya, masa iya papa udah sesayang itu loh sama aku. Aku tuh termasuk anak kesayangan papa. Oke, anak bontot ya. Anak bontot kesayangan papa. Terus mikir, masa iya anak kesayangan balesnya kayak gitu, kasarannya balesnya papanya diiniin itu gitu kan. Terus jadi mikir, oh iya deh, bismillah, berubah baik-baik gitu. Ya, mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan istiqomah ya, dan amin, selamanya ya seperti ini ya. Amin, tidak hanya karena memang kayak cuma mikirin papa atau apa, emang niatnya dari hati juga seperti ini. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang papa, emang sedekat apa sih Kak Emma sama keluarga itu? Deket banget. Aku tuh anak bontot yang bener-bener sebelum papa meninggal, malamnya jam 1 pagi itu aku sama papa masih good night papa sayang, dadah anak kesayangan papa gitu. Akhirnya bangun tidur jam 8 itu masih ketemu juga sampai papa berangkat ke rumah sakit masih papa sayang kabarin gitu kan, karena aku ada urusan di kampus lagi ngurusin sidang magang ya. Terus kabarin di sini gini-gini, 15 menit kemudian dapat kabar papa meninggal. Bener-bener yang kayak shock banget, kayak runtuh semuanya. Jadi keluarga juga yang kayak tapi aku tipikal anak bontot yang disayang ini itu, tapi aku bukan anak manja. Harus kuat, beda sama kakak-kakak aku. Kalau kakak-kakak aku tuh meratapi gitu-gitu. Kalau aku lebih yang tunjukin kalau aku nih masih kuat gitu. Walaupun aku bontot kan biasanya kan paling lembek, paling manja. Kalau aku enggak, aku bontot yang bener-bener dituntut untuk mencoba untuk bisa mandiri. Makanya papa tuh sebangga itu sama aku, karena aku bener-bener dari SMA kelas pas SMA lah, itu aku udah bisa cari uang jajan sendiri, udah bisa memanfaatkan fisik aku jatuhnya. Bisa ngasih ke orang tua ya. Sampai di titik aku kuliah pun alhamdulillahnya dapat jalan aku beasiswa gitu. Itu berkat juga doa orang tua ya, karena kita sayang sama orang tua pastilah ada jalannya. Iya, makanya papa kan udah mikirnya papa udah sebangga itu sama aku, masa ya aku ngecewain gitu jatuhnya. Oke. Ih, sedih ya jadinya ngomonginnya orang tua loh. Sedikit mellow ya teman-teman. Kita balik lagi ke konteks pertama ya tentang SAI Brand. Kenapa sih Kak Emma mau mempromosikan produk dari SAI Brand? Nah, aku pribadi
Ya. Nah, Harus jujur. Kayaknya semua yang di kantor SAI juga tahu kalau aku bener-bener kalau lihat Instagram aku dulu itu senang banget sama kecantikan, terus busana gitu-gitu. Soalnya tentang kecantikan itu aku senang. Nah, pas banget SAI Brand itu turunin, pertama yang diturunin itu adalah kapas face cute. Nah, kapas. Nah, aku tuh kayak senang aja gitu, senang karena ngelihatnya, oh iya ya, ini bisa diaplikasikan ke cewek-cewekan banget nih gitu. Jadi bisa dipakai untuk ngebantu jadi spons makeup, terus ngapusin makeup, terus bisa dijadiin apapun itu bisa dibantu dengan kapas face cute. Dia juga ngeluarin dari 3 varian ini. Nah, untuk ngepromosinya sendiri, konsepnya juga jadi tahu nih, ide-ide plannya langsung bercabang. Oh iya, nanti aku buat ini kayak gitu. Gimana ya namanya biasa gituin konten, sekali dapat produk, oh iya langsung kebayang nih, oh produk ini gini. Nah, pas banget SAI Indonesia mempercayakan aku sebagai jatuhnya BA ya. Iya, jatuhnya BA. Karena muka aku semua di situ. Ya, mudah-mudahan aja ya, tetap jadi BA-nya SAI Brand ya. Amin. Jadi pada saat dipercayakan, oh iya nih Emma pegang nih kapas face cute gini-gini. Aku kelola semuanya. Mungkin konten aku mungkin ada plus minusnya ya. Cuman cara segi penyampaiannya udah masuk di situ. Nah, sampai di titik keluar lagi nih bulu mata Q-Time. Aku nih suka banget pakai bulu mata. Jadi pada saat bulu mata Q-Time turun, wah pas banget. Aku nih paling suka. Semuanya pas ya Kak ya? Iya, variannya banyak. Kayak aku suka makeup udah kelihatan semuanya. Jadi bener-bener pas banget. Terus habis itu dengan apa sih ukurannya ya? Volumenya yang berbeda-beda Jadi aku tuh mempromosikan Q-Time juga ke keluarga-keluarga jauh aku, Palembang, keluarga aku, kalau aku lagi acara kondangan ini itu, mereka selalu nanya, kamu nih kerjanya apa gini-gini? Oh ini ditunjukin, terus oh iya aku tante pernah nemu gini-gini, bawain dong yang punya kamu, aku bawain lah banyak gini-gini. Dia termasuk promo, termasuk promo sih itu contohnya, sampai ngomong mana brand-brand lainnya kok nggak dibawain? Ditunggu brand-brand lainnya ditunggu. Tapi penuh dong bawa ke Palembang semua brand dibawa. Kita. Yang terbaru ini kan ya? Akhirnya keluar lagi yang terbaru yaitu pensil alis. Nah, aku juga nggak bisa hidup tanpa pensil alis. Karena alis aku kopong. Nah, kamu tahu nggak sih kelebihan pensil alis apa sih? Kenapa sih mereka harus pakai pensil alis Q-Time? Nah, untuk ini kelebihannya sendiri, ini tuh kayak waterproof. Dan kalau katanya ya, teman aku juga udah pakai kemarin, aku kasih, dia tuh gampang ya diaplikasikan. Iya, gampang banget diaplikasikan. Terus di sini juga ada 2 varian juga Kak. Oh iya. Jadi ada yang pakai rautan, nah ini juga nggak pakai. Nah iya, jadi kayak kalau kita habis bisa kita langsung raut ya. Iya, jadi bener-bener nggak yang dibiarin untuk tumpul gitu aja Kak. Terus harganya juga affordable banget kalau untuk yang jadi dan ini juga sekarang udah tersedia di Shopee. Jadi kalian juga buat teman-teman yang pengen pensilnya samaan seperti Kak Emma, kalian udah bisa check out di Shopee-nya SAI Indonesia ya. Ini harganya affordable banget ya. Nah, kalau mau lihat konten-konten ini tentang pensil alis, tentang bulu mata, tentang kapas, bisa langsung ke SAI Brand Official. Nanti Instagram. Aku di situ banyak ngejelasin tentang produk-produk SAI Brand. Sedap. Nah, terakhir nih Kak Emma. Kak Emma bisa tolong share ke teman-teman yang belum pede nih mau ngonten atau memang cita-citanya pengen jadi konten kreator tapi memang mereka belum pede, gimana trik and trik biar bisa membuat konten yang bagus? Nah, biasanya banyak yang gunain triknya belajar melalui sosial media. Nah, itu pertama kalian harus coba itu dan mencoba untuk beranikan diri dan keluar dari lingkaran zona nyaman kalian yang takut malu jangan gitu ya. Malu, lakuin aja. Kalau memang malu di depan orang lain, udah di ruangan aja sendiri belajar ngobrol di depan cermin ini itu, nanti lama-lama pede gitu. Oke, berani aja ujung. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi konten kreator, kan sekarang tuh kita kalau bener menggunakan sosial media itu bisa menghasilkan cuan semua. Penuh Kak. Rekening kalau misalkan kita udah pinter-pinter buat kelola. Jadi pokoknya udahlah, kalian sekarang kalau memang lagi nggak kuliah atau lagi belum dapat kerjaan, bisa kalian gunain sosial media kalian buat promo-promo produk, itu bisa dapat cuan loh teman-teman. Betul banget, cari cuan udah gampang zaman sekarang. Makanya yang penting kita ada kemauan, pasti ada jalan. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Kakak Emma. Sama-sama. Sudah singgah lagi di studionya SAI, dan semoga produk-produk yang Kak Emma promosikan juga makin meledak ya Kak Emma ya ke depannya, dan semoga ada lagi produk-produk baru selain dari yang
tiga ini ya. Iya, ditunggu. Oke, ditunggu pokoknya SAI Brand. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Kak Emma, salah satu konten kreator dari SAI Brand. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai berkonten. Sampai jumpa lagi di podcast SAI Indonesia. Salam calon.